Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Bentrokan antara raksasa Calcio akan mempertemukan juara bertahan Serie A Inter Milan dan pemuncak klasmen Napoli saat kedua tim berhadapan di San Siro pada hari Senin dini hari nanti. Tim tamu unggul 1 poin dari tuan rumah setelah kekalahan di kandang yang mengejutkan minggu lalu. Sementara itu, Inter baru saja meraih 3 kemenangan berturut-turut, termasuk hasil yang mengesankan di Liga Champions. 3 hari setelah Lautaro Martinez mencetak gol penentu dalam kemenangan Inter 1-0 atas Venezia, tim asuhan Simone Inzaghi mengalahkan Arsenal dengan skor yang sama, membawa mereka hanya berjarak 2 poin dari posisi teratas di tabel Liga Champions. Dengan 4 kali clean sheet, Nerazzurri terbukti tangguh di kompetisi klub papan atas Eropa dan tampaknya siap untuk finish 8 besar yang akan memastikan jalur langsung ke babak 16 besar. Kembali ke kompetisi domestik, terpelesetnya Napoli membuat Inter hanya tertinggal 1 poin dari lawan hari Minggu di klasmen Serie A dan masih sangat berpeluang untuk mempertahankan Scudetto. Pasukan Inzaghi kini telah memenangkan 8 dari 9 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Satu-satunya hasil seri adalah hasil imbang di Derby d'Italia dengan Juventus. Setelah mencetak gol dalam 28 pertandingan kandang Serie A berturut-turut, catatan terpanjang ketiga di antara 5 liga top Eropa, dan hanya kalah 1 kali dari 10 pertemuan terakhir mereka di Liga Utama dengan Napoli. Inter dapat menghadapi pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional dengan percaya diri. Antisipasi semakin meningkat untuk pertandingan Inter-Napoli, sebuah laga besar yang dijadwalkan besok dini hari waktu Indonesia di San Siro. Pertandingan yang juga menjadi penentu peringkat pertama dalam kejuaraan selama jeda internasional. Menurut pemberitaan Sky Sport Italia, baik Simone Inzaghi dan Antonio Conte sama-sama sudah menghilangkan keraguan mereka. Dari sisi Inter, nampaknya Francesco Acerbi lebih mungkin bermain sejak awal dibandingkan Stefan De Vrij di tengah 3 bek bertahan, dengan Denzel Dumfries di kanan daripada Matteo Darmian. Dari sisi Napoli, Conte telah mendapatkan Lobotka yang pulih, namun ia akan tetap memainkan Gilmour sejak awal laga. Dalam trisula ini serang akan menjadi hak Matteo Politano, Romelu Lukaku, Shiva Kvaratskhelia. Berikut kemungkinan susunan kedua tim. Simone Inzaghi dan Antonio Conte, dua dunia yang berselisih. Seperti yang digarisbawahi Gazzetta dello Sport hari ini, besok di Giuseppe Meazza akan ada 2 pelatih yang saling berhadapan, yang memiliki kedudukan yang berdekatan di klasmen dan juga terpaut jauh dalam banyak hal. Hanya dengan Scudetto beberapa bulan lalu, Simone berhasil menghapus perbandingan dengan pendahulunya secara pasti. Sekarang dia ingin mengambil kesempatan untuk menyalip pendahulunya di Inter. Perbaikan yang dilakukan Inzaghi dari skema yang diterapkan Conte saat di Inter yang terlihat mencolok adalah pada pemosisian pemain. Di bawah mantan pelatih Lazio, Nerazzurri nampak jauh lebih cair. Bek menjadi penyerang, penyerang jadi gelandang, gelandang pun bisa menjadi pemain sayap, semua saling menutupi. Namun sebaliknya, Conte di Napoli justru membuang konsep 3-5-2 miliknya dan sekarang mengandalkan 4-3-3 yang lebih sesuai dengan karakteristik skuad Napoli. Sang pelatih tampak masih harus terus membiasakan dirinya dengan skema yang baru baginya setelah sekian lama menerapkan 3 pemain belakang.
Sisi berbeda lainnya yang sangat mencolok adalah Conte selalu menekan manajemen klub untuk mengeluarkan biaya besar di bursa transfer untuk mendatangkan pemain yang ia inginkan. Sementara Inzaghi bisa menyesuaikan pemain baru yang didatangkan ke dalam skemanya. Philip dan Alexander bersinar di tempat mereka bernaung saat ini. Keduanya pergi dari Inter pada musim panas lalu untuk mendapatkan menit bermain yang lebih layak dibanding bertahan di Nerazzurri. Philip ke Venezia sementara Alexander ke Luzern. Keduanya sejauh musim ini berjalan tampil begitu impresif, bahkan banyak yang memuji penampilan keduanya di klub masing-masing. Surat kabar Gazzetta dello Sport menyoroti perkembangan dua putra mantan gelandang legendaris Nerazzurri, Dejan Stankovic tersebut. Venezia tiba musim panas lalu mengontrak kiper Inter tersebut dengan status dengan opsi penebusan pada akhir masa peminjaman, tetapi jika Lagunarians terdegradasi, secara otomatis ia harus dijual kembali ke Inter. Sejauh ini di belakang Venezia selain penampilan impresif Jay Izzes, penampilan Philip Stankovic yang kerap mencuri perhatian. Sementara itu, Alexander Stankovic tengah dipinjamkan ke Luzern di Swiss dan ini terbukti menjadi tempat yang tepat bagi pemain berusia 19 tahun itu untuk melangkah pertama kali di sepak bola senior. Alexander telah menjadi salah satu pemain Luzern yang paling menonjol sejauh musim ini. Bahkan baru-baru ini ia sangat dipuji oleh pelatihnya karena berhasil menjadi penentu comeback timnya pada pertandingan terakhir mereka. Agen dari salah satu pemain yang masuk target Inter yaitu Jonathan Tah mengonfirmasi bahwa kliennya akan bergabung dengan klub besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Pini Zahavi yang mewakili Tah berbicara kepada media Jerman Am Sonntag. Ia juga mengisyaratkan bahwa kepindahan ke Bayern sangat mungkin bagi pemain berusia 28 tahun itu di musim panas terakhir kemarin. Musim panas mendatang, Tah akan bergabung dengan klub besar. Musim panas lalu, Bayern Munchen masih memiliki peluang besar untuk merekrutnya. Leverkusen membuat kesalahan dengan tidak menjualnya di musim panas lalu saat mereka masih bisa mendapatkan bayaran atasnya. Penyerang Galatasaray Mauro Icardi mengalami cedera lutut serius yang harus menghentikan musimnya dan baru bisa kembali tampil pada musim depan. Inter sebagai salah satu tim yang pernah menjadikan pemain berusia 31 tahun tersebut sebagai kapten tim mengucapkan dukungan agar mantan suami Wanda Nara tersebut cepat pulih dari cedera. Hal yang kemudian dibalas oleh Icardi melalui unggahan di Instagramnya dengan menyebutkan Inter ditambah keterangan Amala Sempre. Namun hal ini tidak berakhir di sana. Cedera Icardi membuka peluang Galatasaray mencari penyerang baru di bursa transfer musim dingin mendatang. Menurut laporan dari Calciomercato, dalam daftar panjang mereka ada nama Marko Arnautovic dan Joaquin Correa, dua penyerang yang tidak mendapat banyak menit bermain di Inter. Mengingat hubungan baik kedua klub, bukan tidak mungkin bahwa kesepakatan antar klub bisa dengan mudah terselesaikan.